Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yana Cahyana. Saya seorang pendidik di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Garut, tepatnya di SMK Negeri 8 Garut. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kegiatan di mana kegiatan ini yang bisa mengembangkan bakat atau potensi yang kita miliki dalam tatanan dan cara bagaimana kita untuk mengimprove pembelajaran kita di kelas, ya. Nah, kebetulan saya mengajar di salah satu sekolah kejuruan, ya, kejuruan negeri. Saya mengampu di bidang mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan. Tapi sebelumnya saya ini memang backgroundnya itu bukan dari pendidikan, tapi saya backgroundnya itu adalah dari teknik, yang tidak tahu bagaimana cara mengajar, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan anak, bagaimana pola yang harus disampaikan kepada anak untuk memberikan ilmu yang saya dapatkan dulu ketika kuliah. Nah, dari situ saya belajar terus ke rekan-rekan teman, dari guru yang benar-benar profesional, tepatnya guru-guru yang sudah tersertifikasi. Saya di situ belajar membuat sebuah rancangan pembelajaran seperti apa agar pembelajaran yang saya lakukan bisa istilahnya disebutkan kondusif dengan siswa. Nah, kebetulan pada tahun 2019 saya juga sudah tersertifikasi. Nah, disitulah saya mendapatkan bagaimana teknik dan cara untuk mengajar yang baik, ya. Ternyata sesuai dengan dari dosen pembimbing dan guru pamong menjelaskan bahwa teknik mengajar itu tidak hanya kita menyampaikan yang namanya keilmuan di bidang akademik. Ternyata penguasaan dari karakter anak juga kita harus mampu untuk mendeteksi anak itu karakternya seperti apa, agar pembelajaran kita itu bisa berlangsung dengan bagus, ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini mendapatkan ilmu ketika dulu berkomunikasi dengan rekan-rekan yang satu profesi, mengadopsi dari berbagai macam teknik pembelajaran di kelas seperti apa. Saya bisa melihat, oh ternyata tidak hanya di bidang kita menyampaikan secara teoritis saja, jadi secara praktikum juga, secara game ketika pembelajaran ternyata kita bisa lakukan. Nah, suatu saat saya coba mengadopsi rencana pembelajaran punya rekan saya yang ternyata berhasil, di mana saya menggunakan pola untuk belajar itu, menggunakan polanya itu berinteraksi dengan anak dengan metode gaming, ya, seperti itu. Ternyata anak antusias, di mana anak tersebut tidak ada satupun yang cuek dalam pembelajaran, tapi mereka termotivasi untuk mencari referensi yang lain. Nah, kemudian saya posisikan saya di sini juga sebagai orang yang paling bodoh di kelas, tentunya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya menjadi seorang yang pintar yang bisa di dalam bidang ilmu tersebut yang saya ajarkan kepada siswa, nah kemungkinan kita akan terus memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi saya memposisikan di sini menjadi orang yang terbodoh di kelas dan mengeksplor anak-anak untuk memberikan sebuah wawasan kepada saya agar saya itu bisa dapatkan. Ternyata hasil dari penelitian tersebut ada beberapa anak itu yang punya potensi yang bagus, ada juga yang kelas bawah yang perlu saya bimbing harus seperti apa, dan akhirnya step by step anak tersebut ya bisa melewati, maksud saya melewati hal fase di mana dia itu ketinggalan dari teman yang lain, ya. Dan kemudian harus kita ingat bahwa seorang pendidik itu memposisikan bahwa anak yang kita didik adalah dianggap sebagai anak kita sendiri, tanpa membeda-bedakan dari segi ras, materi dan apapun, ya. Nah, kita samaratakan, dan juga tetap saya harus memberikan satu istilahnya sebuah reward, achievement kepada anak-anak yang benar-benar berpotensi. Di luar itu juga saya terus memotivasi anak-anak yang golongan bawah juga agar bisa sinergi dengan rekan-rekan teman yang lainnya. Nah, itu sajalah motivasi yang saya dapat lakukan ketika untuk mengimprove pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat bahwa seorang pendidik itu tidak hanya kita memberikan materi, tapi juga kita harus memberikan sebuah keleluasaan kepada mereka untuk belajar yang senyaman-nyamannya di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu lain waktu.